Dikisahkan, seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak perempuan. Dia bekerja dan istrinya mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Pada suatu ketika, istrinya meninggal dunia sementara anaknya yang paling kecil masih berumur 7 tahun, sedangkan yang paling besar berumur 14 tahun. Ayahnya menolak menikah lagi setelah kematian istrinya dan menjadikan seluruh waktunya untuk menunaikan kewajiban dari Allah dan juga menjaga anak-anak perempuannya. Anaknya yang paling besar juga membantunya dan dia juga menggantikan peran ibu untuk saudari-saudarinya. 10 tahun kemudian, 3 orang pemuda datang untuk melamar anak-anak perempuannya. Dan sang ayah menginginkan agar menikahkan anak perempuannya yang paling besar terlebih dahulu, lalu setelahnya, dan setelahnya. Akan tetapi, anaknya yang paling besar menolak menikah karena dia ingin menjaga ayahnya dan membantunya, apalagi ayahnya yang sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Maka ayahnya pun menikahkan ketiga saudarinya, dan anak perempuan yang paling besar menjaga ayahnya dan membantunya sampai ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat, mereka membuka surat wasiat ayahnya dan tertulis di dalamnya, "Janganlah kalian membagi atau menjual rumah ini, sampai kakak kalian yang paling besar yang telah mengorbankan kebahagiaannya untuk kebahagiaan kalian, mendapatkan tempat tinggal yang layak." Akan tetapi ketiga saudarinya menolak wasiat itu dan ingin menjual rumahnya agar satu persatu dari mereka mendapatkan bagian dari warisannya, tanpa peduli kemana akan pergi kakaknya yang paling besar yang tidak memiliki tempat berlindung selain Allah Azza wa Jalla. Ketiga saudarinya pun menawarkan rumahnya untuk dijual, dan datanglah pemuda kaya yang ingin membelinya. Saat kakaknya yang paling besar merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari penjualan rumah dan membagikan hasilnya, dia pun menelpon pada sang pembeli rumah dan menceritakan padanya tentang wasiat ayahnya. Dan dia tidak memiliki apapun kecuali rumah ini untuk tempat berlindung. Pemuda itu pun harus bersabar dan membiarkannya tinggal di rumah ayahnya beberapa bulan sampai dia menemukan tempat yang layak untuk ditinggalinya. Pemuda itu setuju dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa. Aku tidak akan mengambil rumah ini sampai kau mengabariku bahwa kau telah menemukan tempat yang cocok untukmu, meskipun kamu bertahun-tahun lamanya tinggal di sana." Lalu sang pembeli membayar rumah itu dan dibagikannya kepada keempat perempuan tersebut. Dan ketiga saudarinya kembali ke rumah suaminya masing-masing dengan bahagia. Namun, tidak ada yang memikirkan tentang kakaknya, selain mengatakan, "Mungkin harta ini dapat membantu memperbaiki keadaan kita. Kita hidup dalam kemurungan dan hilangnya kebahagiaan dari rumah kita." Kakaknya yang paling besar tersenyum dan percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkannya karena dia selalu menemani ayahnya dan hidup mengabdi untuk ayahnya. Lalu, dia mendoakan ketiga saudarinya agar berhasil. Lewatlah beberapa bulan. Pada suatu hari, kakak perempuannya yang paling besar dihubungi oleh pemuda yang membeli rumahnya. Dia takut dan mengira bahwa dia kembali untuk menagih janjinya dan akan mengusirnya dari rumah ayahnya. Dan saat dia mendatanginya, dia berkata pada pemuda itu, "Berikan aku waktu, aku belum menemukan pengganti tempat tinggal untukku." Lalu pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku tidak datang untuk itu. Akan tetapi, aku datang untuk memberikanmu kertas dari pengadilan. Sesungguhnya aku telah menghadiahkan ini sebagai mahar untukmu. Jika kau menerimanya, aku akan menjadi suamimu. Dan jika kau tidak menginginkannya, aku akan kembali dari tempat aku datang. Dan dalam dua pilihan itu, rumah ini tetap menjadi hakmu. Tidak pernah aku memimpikan seorang istri yang lebih baik darimu dan akhlakmu. Ketahuilah, sesungguhnya jika kamu berbuat baik, Allah tidak akan menelantarkan imbalan untukmu. Maka bagaimana dengan baktimu kepada ayahmu?" Kakak perempuan itu pun menangis dan mengetahui sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan perbuatan orang-orang yang baik. Dan dia setuju untuk menikah dengan pemuda kaya tersebut. Dia pun hidup bahagia di dalam rumah ayahnya bersama suaminya yang dermawan. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kisah ini tentang seorang pemuda yang sering melakukan maksiat. Ia adalah pengguna narkoba dan selalu berbuat keburukan.
Bahkan ia sampai menyerang ibu dan ayahnya dengan cara memukul. Hingga kedua orang tuanya pun merasa tidak layak untuk hidup bersama dengan pemuda tersebut. Maka dari itu, kedua orang tuanya membuatkan sebuah ruangan khusus untuknya yang jauh dari mereka berdua. Suatu hari, 4 saudara semuslim sepakat untuk mendatangi pemuda itu untuk menasihatinya. Dan ketika mereka datang ke tempatnya, dia sedang dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Lalu mereka duduk bersamanya dan mencoba berbicara kepadanya. Akan tetapi, dia tidak merasakan keberadaan mereka. Tetapi mereka tetap mencoba untuk menyadarkannya. Setelah itu, mereka memulai untuk mengingatkannya kepada Allah serta surga dan neraka. Hingga tiba-tiba, pemuda itu menangis. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Demi Allah, aku sudah mendengar perkataan ini dari dahulu. Dan sejujurnya aku ingin bersama kalian semua." Dan bertepatan dengan hari itu, keempat saudara tersebut akan melakukan perjalanan keluar kota. Lalu mereka membawanya ke salah satu masjid. Lalu pemuda itu mengucapkan taubatnya kepada Allah. Akan tetapi, dia terkadang masih terpengaruh dengan narkoba. Hingga suatu malam, dia keluar dan meminta mereka untuk mengikatnya karena ia takut akan keluar untuk mencari narkoba. Lalu, mereka berkata kepadanya, "Mari kita pergi ke rumah sakit untuk berobat." Akan tetapi, dia bersikeras meminta agar mereka mengikatnya. Lalu mereka pun mengikatnya dengan sebuah tali, tetapi dia bisa melepas talinya lalu dia duduk di samping mereka sambil menangis dengan merasa kesakitan. Dan keadaan seperti itu terus berlangsung dalam beberapa hari. Kemudian dia mengharapkan agar bisa terlepas dari narkoba, dan oleh karena taubatnya yang sungguh-sungguh maka Allah melepaskannya dan menghindarkannya dari narkoba. Dan setelah 15 hari, teman-temannya memutuskan pergi ke rumah sakit untuk mencoba mengobatinya. Akan tetapi, setelah dokter memeriksanya, ia berkata bahwa pemuda tersebut tidak mungkin berhenti sebagai pecandu narkoba. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ketika itu sang pemuda sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya selama 3 bulan lamanya. Seperti halnya anggota keluarganya yang sudah tidak mengetahui keadaannya karena mereka sudah merasa kecewa dengannya. Bahkan mereka mengira bahwa dia sudah memutuskan hubungannya atau sudah meninggal. Dan setelah 3 bulan, sang pemuda itu kembali ke rumah orang tuanya. Lalu dia mengetuk pintu, dan yang membukakan pintu tersebut adalah ibunya. Dan sang ibu terkejut dengannya, yang wajahnya sudah berubah dan wibawanya pun semakin baik. Lalu sang pemuda itu mencium dan memeluk ibunya sambil menangis. Lalu dia meminta ampunan kepada ibunya dan memintanya agar dimaafkan. Lalu sang ibu berkata kepadanya, "Aku telah memaafkanmu, wahai anakku." Lalu dia pun tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Aku rindu masakanmu, wahai ibu. Tolong buatkan aku makananmu." Lalu sang ibu pun langsung membuat masakan untuknya. Lalu sang pemuda itu mendirikan sholat serta ruku dan i'tidal. Kemudian dia bersujud serta memanjangkan sujudnya. Lalu ibunya pun datang membawakan makanan untuknya sambil melihat anaknya yang sedang sholat. Sang ibu pun menangis terseduh-seduh serta merasa senang dengan hidayah anaknya. Akan tetapi, anaknya masih dalam keadaan terus bersujud. Maka sang ibu pun memanggilnya, akan tetapi dia tidak menjawabnya. Lalu sang ibu pun memegangnya dan ternyata pemuda tersebut meninggal dalam keadaan bersujud. Dan setelah itu, seluruh keluarganya pun masuk untuk melihat keadaan pemuda itu yang dulu sering berbuat kerusakan. Akan tetapi, kini dia meninggal dalam keadaan bersujud. Kemudian mereka menemukan sebuah kertas wasiat yang tertera, bahwa jika dia meninggal, ibunya lah yang akan menjahit kain kafan untuknya. Dan yang akan memikul jenazahnya adalah teman-temannya yang dulu. Dan ayahnya lah yang akan menguburinya. Subhanallah, jika Allah menghendaki, pasti kun fayakun. Betapa indahnya bertobat dan kembali kepada Allah. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Karena keteledoran seorang ayah pada keluarganya, ditambah dengan kesibukannya bermain Facebook dalam waktu yang cukup lama, sang ibu menjadi khawatir karena kedua anaknya menjadi tidak terawat. Lalu sang ibu meminta kepada sang ayah agar ketika sedang menghadap laptop, agar sesekali meluangkan waktunya untuk kedua anaknya. Tetapi, sang ayah tidak memperdulikannya dan justru malah marah akan nasihat istrinya tersebut. Bahkan, ia sampai melebih-lebihkan masalah ini. Lalu sang ayah terus menghadap laptop saat lampu di tempatnya masih menyala. Dan ketika lampunya padam, maka sang ayah langsung keluar rumah menuju temannya di tempat yang lain. Dan laptopnya pun dibawa hingga dia tidak pulang hingga larut malam. Anaknya pun sudah tertidur. Dan ketika sang ibu menegaskannya antara memilihnya atau memilih laptopnya, dia malah langsung pergi keluar. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ketika sang ayah tidak ada, anaknya yang paling besar yang sudah berusia 14 tahun duduk di depan laptop ayahnya. Lalu, dia mulai masuk ke dunia internet dan akun jejaring YouTube hingga dia mengerti cara mengoperasikannya. Suatu malam, sang ibu masuk lalu menemukan anaknya di depan komputer yang sedang mendengarkan seseorang di dalamnya sambil memegang pisau hendak melukai tangannya sendiri. Seakan itu adalah pemandangan yang buruk. Wajah anaknya tidak terlihat jelas, tetapi cahaya pisaunya sangat terlihat jelas. Dan suara orang asing dalam video tersebut mengajaknya bicara dengan bahasa Inggris. Lalu sang ibu pun bergegas menghentikannya sambil berteriak dengan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan setelah mengambil pisau tersebut, lalu lampu ruangan tersebut menjadi terang. Lalu air mata sang ibu pun bergelinangan, di mana ia selalu mengingat raut wajah orang tersebut sebelum jaringan internet tersebut hilang. Sang ibu mencoba agar anaknya menjelaskan kejadian tersebut, tetapi sang ibu tidak mendapatkan jawabannya. Lalu, sang ibu pun pergi membawa anaknya ke psikolog. Lalu, dia mengetahui bahwa anaknya mengenal orang-orang yang dikenal sebagai perusak atau pencuci otak melalui internet. Bahkan kasus di negara lain, banyak orang yang sampai bunuh diri. Dan hampir saja oknum pengguna internet tersebut menarik dan menjerumuskan anaknya. Setelah sang ayah tahu dengan keadaan anaknya, lalu dia kembali dan meminta maaf kepada istrinya. Lalu ia memeluk anaknya yang telah selamat dari kejadian tersebut. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.